Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibillahil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi wal mahdi. Wa qala al-imam Syafi'i salasatun tazilu bil aqli mujalasatul ulama wa mujalasus sholihin wa tarkul kalami bima la yani. Wa qala al-imam Syafi'i al-majnunu man arafa al-ilma wa arafa qadrahu summa lam yatlubuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa ta'ala jalil min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para asatid, khusus orang tua kita, guru kita mukarram Bapak Ustaz Abdul Salam, guru kita Pak Ustaz Abdul Ghani, dan juga guru kita Bapak Ustaz Suhendan, guru kita Kalau Ustaz Fakhruddin, dan juga guru kita Bapak Ustaz Syahrudin, dan juga Bapak Ustaz Arif Ahmad, dan juga Ahmad Sofwan, dan juga Bapak Edi Riyad dan Hadi Maulana, yang mudah-mudahan keseluruhannya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan rutinitas kita setiap malam Sabtu kita mengadakan ta'lim. Alhamdulillah, walaupun orangnya cuma segini tapi tetap istiqomah. Ya, dia 15 tahun lebih ya, 20 tahun. Alhamdulillah. Nah yang itu mudah Allah, ya bukan banyak dikitnya tapi istiqomah. Ya, mudah-mudahan sampai hari kiamat kita terus. Kenapa? Di antara majlis ta'lim yang berkaromah adalah yang istiqomah. Kata Sayyidina Ali, kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah. Adalah kamu ya, mencari keistiqomahan dan mencari karomah. Kenapa? Idza wujidal istiqomah wujidal karomah wa idza tanfal istiqomah intafal karomah. Jika ada keistiqomahan maka pasti akan timbul karomah. Jika tidak ada keistiqomahan maka jangan harap timbulnya karomah. Sekecil apapun pekerjaan, perbuatan, kalau kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah pasti ada karomahnya. Maka kata Nabi, Abdul amal adwamuha wa inqala. Paling abdul-abdulnya amal adalah adwamuha, kontinunya, terus-menerusnya, istiqomahnya wa inqala, walaupun sedikit. Ya. Nabi Allah Nuh alaihissalam punya umat cuma 84 orang. Dakwahnya 950 tahun. Bayangin. Dakwah 950 tahun, dapat umat cuma 84 orang. 100 tahun atuh. Kalau gitu-gitu kita berhenti.
Itu Ustaz Nurdin. Ya Allah. Ya. Akan tapi Nabi Allah Nuh alaihissalam walaupun umatnya sedikit tapi dimasukkan sebagai ulul azmi oleh Allah. Ya, nabi pilihan dari antara nabi-nabi pilihan 124 ribu nabi dan rasul dipilih menjadi 313 atau 314 atau 313, dipilih aja menjadi 25 nabi dan rasul, dipilih aja menjadi ulul azmi. Di antara salah satu ulul azmi adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, tadi itu yang penting istiqomah. Ya para jamaah sekalian, makanya amalan apapun kalau nggak istiqomah nggak bakalan. Ya, kerjaan apapun kalau nggak istiqomah nggak bakal ada untungnya. Ya, lagi kerja, ya dagang ikan, melihat orang dagang apa? Pecel, apa pindah. Itu lagi dagang pecel, ya melihat orang itu maju lagi nih dagang pakaian, pindah pakaian. Ya, dagang pakaian, lihat orang, ya dagang sayur, pindah sayuran lagi. Itu nggak bakal ada. Gak bakal ada banyak aromanya, gak ada bakal keuntungannya. Kenapa? Modal terus teman. Modal lagi. Gak bakal istiqomah. Ya, tukang pulung, tukang pungut, ya sampah pada zaman sekali ya. Istiqomah. Dengan ada yang jadi bos sampah. Iya, dari mungkin satu sekarang 2 karung dipungutin sama dia. Udah sampah doang. Ya. Pumuti terus istiqomah, terus dia cari kemana-mana teman-teman. Akhirnya nyari orang lagi buat ngumpulin yang beliin walaupun sedikit aja di pos, sampai punya mobil sampah aja terangkat 3 gitu kan. Truk sampah sampai 3 buat bawa sampah, buat bawa plastik. Kenapa? Karena istiqomah. Ya makanya kalau kita pengen sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita karomah, istiqomah. Jangan cari karomah, cari istiqomahnya. Karomah sudah dijamin sama Allah. Ya kenapa? Idza wujida istiqomah wujida qomah. Tatkala ada keistiqomahan maka ada karomahnya pasti. Kemuliaan. Amalan juga seperti itu. Ya, ini para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Hampir 20 tahun dari mulai ngaji di rumah, pulang balik dari jam 12 pulang jam 3. Ya. Mulai jam 10 pulang jam 3 malam bayarnya itu. Tiap malam apa? Minggu itu. Selasa. Awal Senin. Berapa orang dari mulai 20 orang. Ya. Berubah 34 orang. Nambah lagi 2 orang jadi 6 sama Ibu Sari. Sampai meninggal sampai meninggal dunia. Iya, bertiga udah meninggal. Alhamdulillah masih ngaji semuanya. Ya, masya Allah. Istiqomah yang penting. Ya, karena kalau nggak istiqomah, ini nggak kemana tahu yang manis tadi. Ya, sampai anaknya turunin, gantiin, kan begitu ya. Ini jalan terus dan kebahagiaan terus. Saya yakin yang pernah haji kebahagiaan terus pahalanya ketika kita haji malam. Ya, kebahagiaan terus. Haji nggak berhenti, kebahagiaan pahalanya. Ada dia ninggalin haji karena meninggal dunia. Dulu mah ada dorong dulu. Kalau berpatoran pakai son dulu mah. Itu sehari pakai son. Pokoknya sudah 11 hari pakai son juga ini. Ya Allah, kalau sehari semangat banget. Ada 5 orang. Saya pakai son mah dorong ini ya Allah. Ya. Setoran hafalan juga alhamdulillah. Dulunya setoran hafalan. Awalnya setoran hafalan sampai surat berapa tuh? Surat Waqiah ya? Waqiah, Al-Luqman, Sejadah sampai setoran. Itu ya alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru berapa orang. Ya ini para jemaah sekalian. Makanya ya kegiatan semacam ini jangan sampai kita tinggalkan. Ini kalau Allah kita ini. Ya, insya Allah anak-anak kita juga nanti akan menurunin juga pengen ngaji juga. Kenapa kita ngaji? Karena dulu orang tua kita ngaji. Kenapa kita rajin sholat? Karena dulu orang tua kita rajin sholat dan sering doain kita dulu supaya anak-anaknya rajin sholat. Insya Allah. Gak susah nanti anak-anak kita untuk ngaji. Kenapa? Karena kita contohin. Walaupun dia tidak tahu kita contohin. Nanti insya Allah setelah kita meninggal dunia pasti tuh anak ada yang ikut ngaji. Kenapa kita ngaji? Karena orang tua kita dulu rajin ngaji.
Kalau orang tua, barangkali kakek kita dulunya rajin ngaji, timbul ke anak, timbul ke cucu, insya Allah. Ya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, salah satu tazidu bil akli, ada 3 perkara yang dapat menambahkan akal kita. Yang pertama, mujalasatul ulama, itu duduk di majlis-majlis itu, majlis ulama. Pasti ngambil akal kita tuh. Akal kita cerdas. Nah, setiap ngaji pasti akan bawa kita yang kita pulang. Ya, ada yang satu kalimat, ada yang satu baris. Kadang-kadang nggak apa, tapi masuk ke otak kita. Bayang-bayang otak kita pasti masuk tuh. Ya, 1 kata, 2 kata perubahan buat kita ketika kita duduk di majlis-majlis itu. Dan pahalanya jangan disangka. Kenapa? Karena kita duduk di taman surganya Allah. Raudhatun min riyadil jannah. Bahkan dalam hadis yang lain, jannatun lillahi jannatan fil ardi, inna lillahi jannatan fil ardi. Sesungguhnya Allah punya surga yang ada di dunia ini, di bumi ini. Man dakhalahu taba isyu. Barang siapa yang masuk ke dalam Raudhatul Jannah itu apa? Taman surga itu surganya Allah di bumi ini, maka taba isyu, maka akan bagus kehidupannya. Sampai sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Surganya Allah yang ada di bumi. Kata Rasul, kita berzikir. Itu ya apa? Riungan zikir, riungan untuk ilmu mati sekali. Ini pada sekali. Satu, ya Allah tadi dibacain hadis itu. Man salaka tariqan tabizu bihi iman sahaballahu lahu tariqan ila jannah. Gampangin, mudahin kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mujalasatus shalihin. Mujalasatus shalihin yang kedua, nambahin akal kita adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita sering datang, sering kumpul, sedang silaturahmi kepada orang-orang yang soleh. Apalagi para ulama, para hukama. Insya Allah ketika kita pulang dari sana, pada zaman pasti kita bawa oleh-oleh daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh para orang soleh. Minimal kita ngikutin perbuatannya. Kenapa? Barang siapa yang duduk bersama dengan orang-orang soleh, maka pasti menambahkan daripada taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering duduk dengan orang soleh, yang tadi bangol banget itu orang soleh, kalau sering duduk dengan orang soleh pasti dia berubah. Pasti ikutin ibadah. Itu jalan aja. Lagi preman banget ikutin orang soleh, pasti ikut sholat pasti. Gak bakal nungguin dulu lajur preman gue dulu nggak ada, lo ikut sholat. Ya, kenapa? Barang siapa yang kumpul dengan orang-orang soleh, tazidu fit ta'ah, maka akan menambahkan diri untuk taat kepada Allah. Cerdas, nambah akal. Ya, jadi bagus akal. Yang ketiga adalah tarkul kalam bima ayatika, meninggalkan perkataan yang tidak berguna buat kamu. Ya, makanya Imam Syafi'i tidak pernah bicara Imam Syafi'i kecuali dipikirkan dulu oleh Imam Syafi'i. Yang dipikir dulu Imam Syafi'i. Kalau seandainya perkataan maslahat buat orang lain maka dikeluarkan, seandainya tidak maslahat buat orang lain maka tidak dikeluarkan apa perkataan itu Imam Syafi'i itu. Jadi dipikir dulu sebelum ngomong. Ya, kalau kita kan soal dari masih kita ya, ada aja kita. Ini yang paling masalah ya, yang dapat nambahin akal kita. Ya, salah satunya adalah kumpul di majlis ilmu. Ini luar biasa, luar biasa. Saya nggak banyak sama, dikit juga. Karena guru saya ngajarin yang penting istiqomah aja, 2 orang 3 orang, jalanin baik, nggak usah banyak. Kalau orang muridnya banyak semangat ngajar, ketika murid dikit apa? Loyo, itu bukan ahli ilmu, bukan ahli ilmu. Ya, kita ngaji 100 orang, yang ngaji 1 hadis, 2 hadis. Tapi kalau kita ngaji segini 5 orang, kadang-kadang bisa banyak, dicoret lagi, dibaca lagi. Coba kalau ngaji 100 orang dibaca ya kan? Baca itu ulang kalau dibaca juga, dijelasin juga. Ya makanya itu, ya itu prinsip. Jadi nggak usah ngeliat orang ceramah sama. Kalau ceramah ngeliat orang dikit dia kurang semangat, pas ngeliat orang banyak dia semangat, itu belum ikhlas. Belum ikhlas. Kenapa? Ada ceramah pengen ngeliatin orang, bukan pengen nyampein ilmu. Ya, bukan pengen nyampein ilmu. Nggak pengen lihat orang dikit amat sih dia.
semangat amat sih, udah. Kenapa? Berarti ceramahnya pengen didengarin orang, bukan pengen nyampein ilmu. Coba gimana kalau mau 3 orang, 4 orang sama, kalau berarti ayo deh. Sama wae. Mau 5 orang, 6 orang, pernah 33 kabur orang. Datang terlambat, dia mah ceramah aja deh seperti biasa. Kenapa? Karena tujuannya nyampein ilmu. Mau berapa orangnya sama juga. Nah begitu salah satunya adalah siapa? Ya, yang pernah ditinggalkan kaumnya adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dijelaskan dalam Al-Quran jelas banget. Ketika ditinggalkan kaumnya, ya, para jemaah sekalian, itu sampai diceramah dari pohon-pohon yang ada di situ. Ceramah terus jadi dakwah terus, walaupun ditinggalkan. Itu dasarnya kalau umat Nabi Allah alaihissalam ketika datang Nabi Nuh ini ditetepin kupingnya, sumpel kamu dengerin, kamu aja. Bukan Nabi Nuh disumpulin itu, tapi tetap aja Nabi Nuh dakwah aja terus. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah. Boleh dengerin betul sampai. Itu manfaatnya. Ya, para jemaah sekalian. Makanya, ya, terus, ya. Kalau kata diukur kalau masih ada palanya ajarin. Satu orang masih ada palanya ajarin. Itu dia palanya agak. Tapi. Nanti kalau masih ada palanya sendiri mah. Kalau ada palanya dia mati. Ada doang. Itu ajarin banyak. 2 orang 3 orang masih ajarin. Semangat terus. Karena Allah bukan melihat namanya. Allah masih melihat kamu adalah istiqomahnya, bukan banyak dan sedikit yang beri. Itu. Ini perjalanan sekalian. Makanya jadi patokan buat kita. Mau banyak, buat dikit, banyak juga tidak jadi sebuah kebanggaan. Dikit juga tidak menjadi apa? Hina dengan mudah dikit. Ayo baik. Karena itu yang barangkali yang sedikit ini yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ya Allah, ya. Nah, semangatnya gitu. Itu jalan yang baik. Ya ada. Karena Allah mah masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan banyak sedikit. Ya. Kalau banyak jadi kebanggaan, bukan termasuk bangga karena banyaknya bangga. Alhamdulillah banyak. Ya. Tapi jemaah sekalian, ya tidak memikirkan bagaimana ya yang diajarkan ini pada umat. Ya, makanya yang penting banyak sedikit itulah yang Allah kasih buat kita sanggup dan ngurusin kayak gitu. Gitu orang. Ini taklim juga alhamdulillah. Makanya kita jangan berhenti ngaji siapa yang ngajar. Siapa aja yang penting orekohnya masih ikutin ulama-ulama salafis oleh siapa aja. Ya. Karena la yakunu rajulu aliman hatta yasma'a man huwa ya asannu minhu wa mimman huwa mislahu wa mimman huwa dunahu. La yakunu rajulu aliman, tidak ada seorang itu adalah orang alim. Di mana dikatakan orang alim? Hatta yasma'a man huwa asannu minhu, sehingga dia mendengarkan kepada orang yang lebih tua dari dia. Ya. Wa mimman huwa mislahu, dan juga mendengarkan ilmu dari orang yang seumur dengannya. Wa mimman huwa dunahu, dan juga mendengarkan ilmu dari orang yang lebih muda darinya. Itu namanya ahli ilmu. Orang berilmu. Jadi orang berilmu itu gak pandang pun yang menyampaikan siapa. Mau tua, mau muda sama aja. Yang penting terima. Itu ahli ilmu balik. Kalau masih ahli, gue coba kemarin kapan gue ngajar dia. Belum ahli ilmu. Belum. Ya. Itu gimana bro? Kalau gitu gimana? Iya. Jadi kalau ilmu itu yang dilihat bukan orang yang tapi ilmu, karena ilmu itu lebih tua dari siapapun. Karena ilmu itu adalah bagian daripada apa? Ya, warisan sebelum ada kitab ilmu udah ada, sebelum ada ulama ilmu udah ada belum? Udah ada duluan. Udah ada ilmu. Makanya ulama ilmu. Manusia mah bisa yang memiliki orang muda, bisa orang tua, bisa orang sederajat dengan kita. Yang jelas ya, la yakunu rajul aliman, tidak ada seorang itu adalah orang alim hatta yasma'a, ya, sehingga dia mendengarkan ya man huwa asannu minhu, ya, kepada orang yang lebih tua
mislahu, dan orang yang seumur dengannya. Wa mimman huwa dunahu, dan seorang yang lebih muda darinya, tetap ilmu dunia. Ya. Gitu. Ini yang paling terasa baru orang berilmu. Ya. Tapi jelas ilmunya yang benar dan diajarinnya. Kalau ngajarin kagak boleh tahu, bentar dulu dijawab. Jadi kagak tahu. Ini kagak boleh. Ya. Gitu. Apa ya? Jadi tadi kagak boleh apa disuruh. Itu ya, pada zaman sekarang karena lo banyak orang hati-hati tuh, ya menyebar kemana-mana itu, ya orang-orang Wahabi, masya Allah, ya kita banget sekarang. Tadinya perlu juga ke Al-Quran, hadis, sampai kaum ulama, Imam Syafi'i, siapa sih manusia, Imam Ghazali juga manusia, Imam Syafi'i, Imam Maliki juga manusia, Imam Hambali manusia, dia manusia, tapi tidak manusia seperti kamu, gitu kan? Seperti dia bukan, itu orang-orang hebat. Justru kita lebih enak udah, nggak perlu nafsirin. Sekarang orang nggak ada yang mau nafsirin sekarang udah nggak ada mufasir, yang ada tuh baca tafsir yang dikarang oleh para ulama. Siapa yang bisa nafsirin? Nafsir itu, masya Allah, dia harus punya ilmu hadisnya, harus ribuan hadis, kemudian tafsirnya juga Al-Quran, dia harus hafal tafsir, ya hafal Al-Quran di luar kepala, dan mampu menguasai daripada ilmu tafsirnya, ilmu asbabi nuzulnya, harus menguasai daripada 12 span ilmu, itu harus menguasai itu. Dan itu udah ahli, bukan sekedar menguasai hafal banget. Ahli ketika ditanya udah melotot semuanya. Ditanya nahu melotot, ditanya ini melotot, ditanya ilmu hadis tahu, ditanya ilmu tafsir tahu semuanya. Itu namanya orang udah mufasir. Sekarang baru nyalain dapat hadis satu dan nyalain ulama, kayak itu. Dapat hadis satu, bid'ah, buka link bid'ah. Kadang-kadang seperti itu sekarang. Ya nyalain ulama. Itu Imam Syafi'i ahli hadis, ahli Quran. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ahli ahli Quran, ahli hadis. Kalau Imam Syafi'i ini kita muatok 13 tahun udah hafal. Karangan Imam Maliki 13 tahun udah hafal kita muatok yang puluhan ratusan ribu hadis. Udah di luar kepala sebelum ketemu Imam Maliki, itu Imam Syafi'i udah hafal kita muatok. Yang ratusan ribu hadis ini hafal, bukan hanya sekedar matan hadisnya, tapi dari an ini sampai ke Rasulnya hafal. Dan sudah diamalkan oleh Imam Syafi'i. Itu lama. Ini baru dikit kamu disalahin. Ya Allah. Hadis baru berapa? Imam Syafi'i disalahin. Ulama-ulama disalahin. Kenapa? Karena kita kalau dia ke hadis kan. Iya, kalau ahli sih silakan. Tapi ahli kan. Dapat hadis juga nanya ini sohib kan? Tanya hadis sohib. Hadis sohib hadis apa? Doa itu apa? Hadis hasan itu apa? Nggak tahu. Ente jangan ngomong sohib agak sohib kalau nggak tahu hadis sohib apa. Ulama bukan udah tanya gitu lagi tuh, Pak. Ulama udah praktekin bagaimana caranya hadis sohib sampai ke atasnya. Gitu ulama. Nah ini, jadi apa begini gitu. Kasar ya. Luar biasa. Itu. Ini pada masalah. Hanya hati-hati. Ya. Kita mah orang ngaji yang di kalangan ulama udah tinggal baca. Kalau bahasa kita mah nasi udah matang. Udah ada sayurnya, udah tinggal makan doang. Tuh enak banget kan, nggak perlu nyari pikirin lagi hadisnya mana, Al-Quran mana. Tuh udah dikarang ulama tuh, fikihnya udah jelas, ya. Ininya udah jelas, tasawufnya udah jelas. Udah boleh dikarang ulama, udah kajian daripada Al-Quran hadis. Ulama tidak akan pernah bicara kecuali sesuai dengan Al-Quran hadis. Dan udah matang, nggak sembarangan ulama itu. Ya, apikan juga dia ke kita. Apik ini kadang-kadang udah nyalain ulama Imam Syafi'i, pakai lari masih ke tanah kolong ya. Kadang-kadang, gitu. Bahaya. Ya ini pelajaran kadang-kadang, masya Allah. Jadi jangan sampai makar gitu. Ya akhirnya kita semua jadi nyalain ulama, ya. Imam Syafi'i baca Quran aja sehari 1 kali hatam. Ya, 1 hari kalau belum puasa 2 kali hatam, yang 1 kali hatam sedang hari dalam sholat. Coba saya buat juga. Coba bisa mengalahin. Ya Allah, itu udah nyalain ulama. Coba biar datanya baca dari
Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ada semua itu. Ibadah dia seperti gaya macam-macam. Ada seperti gini buat ini. Ini udah ulama ibadah udah dijadwal. Kita makan dunia itu dijadwal. Ulama ibadah dijadwal dari pagi sampai sore ketika itu dijadwal ibadahnya. Kalau kita apa? Ya. Imam Syafi'i umurnya muda, 54 tahun. Tapi karangan jadi mustahil mutlak, masya Allah. Kayak apa? Ya, makanya hebat dia. Makanya Al-Hikam menyatakan dalam kitab Al-Hikam, ya, ruba umrin ittasa'ad amalu qolilatun amdalu wa ruba umrin, ya, qolilatun amalu kathiratun amdalu kaba sya'afa'illah. Ya, tidak sedikit umur yang dipanjang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun. Tapi ya, qolilatun amdalu, sedikit sekali faedah daripada umur yang panjang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, umurnya 100 tahun. Ya, ada 20 tahun, tapi sedikit sekali faedahnya. Dikit sekali pakai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang buat ulama, buat agama kok dikit banget. Ya, tapi waruba umrin qolilatun amaluhu kathiratun amdalu. Tidak sedikit juga orang dikasih umur pendek oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kathiratun amdalu, banyak sekali apanya? Faedahnya. Oh, banyak. 40 tahun karangan udah paham hitam dan hidup selalu buat agama. Ya, mikirin buat agama. Jangan sangka itu seperti haid. Imam Syafi'i menyatakan haid itu dari istiqra, nggak ada aturan, nggak ada hadisnya. Apa dari istiqra? Istiqra itu survei yang membuktikan, misalnya gitu ya. Kan dicari. Kalau survei kan, ya coba. Kalau survei aja, survei buat haid aja paling sedikit 1 hari 1 malam. Kemudian apa? Galibnya 7 hari atau 6 hari, paling banyak 15 hari. Kan dijelaskan dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada. Tapi dari istiqra, adil istiqra, dalil hasil survei ketetapan. Biasanya begini, perempuan, oh ini survei itu kan survei itu apa survei? Coba bayangin, ulama kepikirannya buat agama, buat orang kayak kita sekarang nih, ya. Dia udah meninggal, nanti kalau ada permasalahan bisa dijawab. Kenapa dikarang sama ulama sekecil-kecilnya karangannya untuk apa? Menjawab tantangan yang akan datang. Itu dijawab dalam karangan mereka. Luar biasa. Itu. Enak. Ada sekalian ulama-ulama kita luar biasa. Ya, ulama dunia. Imam Syafi'i sangat dikenal kayak orang kampung kita ya, Syafi'i. Kayak orang Indonesia. Kenal lagi, siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i? Kenal kan ya? Seakan-akan Imam Syafi'i orang Indonesia, padahal kan orang Indonesia mana tahu. Tapi kenal semua orang. Imam Syafi'i banyak kan, namanya siapa Syafi'i gitu kan? Sampai itu kan seakan-akan kayak orang Indonesia aja Syafi'i. Padahal bukan orang Indonesia, saking terkenalnya namanya gitu. Masa luar biasa, masih muda 54 tahun. Ya. Itu faedahnya dunia yang sudah mengakui. Kita apa coba umur kita berapa? Ya, ada yang udah 70 tahun, 60 tahun. Apa yang sudah kita buktikan buat agama kita? Itu ulama luar biasa. Kita baca kita mampu, apalagi ngarang kita seperti mereka. Itu gak ada yang lama umurnya. Imam Ghazali juga pendek-pendek, tapi faedahnya luar biasa. Qolilatun amaluhu kathiratun amdalu. Sedikit umurnya, pendek umurnya, tapi luar biasa daripada faedah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu ya, kita udah lewat dari 50 kita banyak. Jadi saya nambah 35 ya. Iya. 35. Paling muda. 27 ya. Tadi dong 56 ya. 60. Iya 60 ya. Belum ya? Ya Allah. Kalau 60 mah belum kita tuh udah lewat dikit. Jalur dia berapa? 40 aja. 40. Boros. Luar biasa. Udah kita udah punya karang apa deh? Karang
7 tahun hafal Quran, 13 tahun hafal kita Muwatta karangan Imam Maliki, luar biasa. Dan hafalnya bukan sembarang hafal. Kan luar biasa itu orang cerdas. Jadi tes dia berapa apanya? Ada yang tes, Ada. apa nih? Baca dah. Iya. Jadi sebelum ketemu guru, udah apa? Ya, makanya inilah manfaat untuk terusin, jangan sampai tinggal di mana kayak ngaji yang penting kita ngaji. Kenapa? Al majnun man arafa ilma wa arafa qadrahu semalam dan tubuh. Orang hidayah itu siapa sih? Orang yang tahu ilmu dan tahu bagaimana derajat ilmu itu sendiri, sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat semalam dan tubuh. Kemudian dia mau cari ilmu itu sendiri, itu orang gila namanya. Sehat tapi gila. Orang sehat tapi gila. Dia tahu ilmu, tahu martabat ilmu, tahu derajat ilmu, sumalamnya tubuh, akan tapi dia tidak mau apa? Kemudian tidak mau mencari ilmu itu sendiri. Ini ya para teman sekalian. Banyak dalam perkataan salah satu ulama menyatakan apa? La yazal rajulu aliman ya ma talaba ilma fa in dhanna annahu qad alima faqad jahila. Gitu. Jadi kata ulama ya demikian, orang itu selalu disebut orang alim. Ya, orang itu disebut orang alim ma talabal ilma, selagi dia mau nyari ilmu. Ya, orang itu disebut orang alim ma talabal ilma, selagi dia mau nyari nuntut ilmu. Mau dikit apa? Mau dikit banyak bukan lulusan, karena orang alim itu bukan banyak ilmunya. Kata itu orang alim itu adalah man amila bi ilmihi, orang yang amalin ilmu walaupun dikit. Salah satu ngamalin ilmu, dia tahu kadar ilmu dan dia mau ngaji ilmu. Gitu. Dia tahu derajat ilmu, tahu ilmu derajat ilmu dan dia mau ngaji ilmu. Bahkan ada yang pernah bertanya tuh sahabat, saya nggak mau ngaji ya, nggak mau nyari ilmu, kenapa? Takut saya nanti nggak bisa ngamalin ilmu gara-gara kebanyakan ilmu. Atas dijawab, salah satu orang yang nyanyikan ilmu adalah orang yang tidak mau cari ilmu. Tidak mencari ilmu itu adalah bagian orang-orang yang nyanyikan ilmu. Gitu. Ya, jadi la yazal rajul aliman ma talabal ilma fa in zanna annahu aliman, barang saya menyangka bahwa dirinya orang alim, faqad jahula, maka sungguhnya adalah orang yang bodoh. Kalau dia ngaku bahwa dia orang alim, faqad jahula, maka itulah orang bodoh yang sebenarnya. Kalau orang enggak bodoh, orang pintar, dia tidak akan pernah meninggalin ilmu, nyari terus. Kalau dia merasa pintar, merasa sudah punya ilmu, ya, maka itulah hakikatnya orang yang bodoh. Ya, mudah-mudahan lah ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan perkumpulan ini berjalan terus. Ya, para sekalian, ya masalah ngaji, ya ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Kalau disuruh, jangan suruh pintarnya. Ya, ada yang ngasih pintar siapa? Allah. Yang ngasih pintar Allah. Kita mah syariat banget. Saya juga nggak bisa ngasih pintar, bikin pintar orang lain nggak bisa. Karena yang bikin pintar siapa? Allah. Ya, dan sedikit-sedikit apa yang sudah kita pelajari, usahakan sedikit-sedikit kita amalkan. Kenapa? Man yazdada ilman lam yazal hudan lam yazal min Allah illa hudan. Barang saya bertambah ilmu, walam yazdad hudan, dan dia tidak bertambah hidayahnya untuk mengamalkan ya taatnya, ya lam yazal min Allah illa hudan, tidak bertambah kecuali kepada Allah bukan semakin dekat, tapi semakin jauh. Punya ilmu banyak tapi hidayah tidak ada untuk mengamalkan ilmu. Lam yazal min Allah illa hudan, tidak bertambah dekat kepada Allah illa hudan, kecuali semakin jauh dengan Allah. Ini apa ada masalah? Yang kecil-kecil aja, dikit-dikit untuk menambahkan tujuan dari ilmu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang baru sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah puasa itu mudah-mudahan bertahu dan puasa udah. Yang jelas kita ngaji ini manfaat luar biasa. Amalkan ngaji kita ya di bulan suci Ramadan, kita tahu kita amalin dan bikinnya juga udah. Kalau buka ruangan saja apa Fathul Qorib ya. Ya baru juga buka Fathul Qorib sampai tenaga juga ada.
sedikit barangkali itu ada masukan buat kita untuk menambah sempurna daripada ibadah puasa kita. Ya, ini bagian sekalian kurang lebihnya dari awal sampai akhir, bahkan dari awal kita ngaji ya barangkali ya bagian sekalian ya sampai ngaji dibidain maaf banget. Tadi malam Selasa malam Sabtu karena saya pikirin saya ngaji ya selama 1 bulan cuma 2 kali ngaji ya, apa namanya ngaji makanya keluar dari mulai apa ya minat itu buat saya ngaji sebetulnya ya, buat saya ngaji keluar ya, jadi ya kalau di bidang yang lain susah juga bedanya, makanya salah satunya malam Selasa hari yang saya minta malam Sabtu karena saya berusaha untuk bisa ikut ngaji di tempat luar. Ya, saya berangkat tadi itu dari mulai jam 2 pulang kadang-kadang jam 1 malam tuh iya ikut ngaji gitu ya. Berangkat jam 2 kosong jam 2 udah mulai kadang-kadang mudahannya ya, setengah 5 siang dari siang itu ntar habis itu ngaji lagi terus sisa ngaji lagi dalam 12 ngaji manfaatin pada sekalian. Saya juga pengen jangan ngeluarin mulu masukan kagak ngeluarin mulu masukan kagak kalau jual beli kagak ada untungnya gitu. Sengaja saya minta ridhonya aja malam Selasa mudah-mudahan buat dibidain bukan nama orang yang nama berkah dan saya ada waktu ya untuk keluar mudah-mudahan ilmunya nambah berkah lagi. Juga mudah-mudahan mati saat di malam Sabtu yaitu malam Selasa insya Allah ditambah berkah lagi insyaallah karena ridho dipindahin ke malam Sabtu jadi makanya syukur banget ya di malam Sabtu ya pada apa-apa gitu karena saya berusaha pengen keluar lagi nanti ya belajar lagi dan juga pengen ya teman meninggalnya ya ngaji terus ya ngajar juga sedikit-sedikit terus sih mudah-mudahan nggak ngaji juga hadis tadi juga insya itu maka saya berusaha ngaji lagi ya. Nah 2 kali sebulan di bulan Sadek Ahmi Restawin di Binong Allah ada lagi nanti senapa lagi ini yang saya ini buat motivasi aja ya dalam artian kita jangan sampai putus haji ya, karena kalau kita haji merasa kita dengan ilmu sendiri mau lebih terhormati pada hakikatnya belum jadi ahli ilmu karena ahli ilmu pasti tidak ada orang meninggal dengan terus minimal kalau 2 tahun juga kalau saya haji kan dimaafin belum ketemu ya ini saya minta maaf atas kesalahan terlebih mau berpuasa orang yang mau dibuat itu maafin seluas-luasnya mudah-mudahan semua dikasih kesehatan Allah yang umur dikasih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaga para jamaah sekalian, sama kita dengarkan nasihat berjamaah oleh Joko Sama.